terhadap korupsi dan politisasi aparat penegak hukum. Hari ini semua diinjak, hari ini semua diintimidasi, hari ini aparat penegak hukum semena-mena melakukan politisasi hukum. Resah gak kita? Gak ada, Pak. Semena-mena aja ini. Mau tangkap si A, tangkap si B, tangkap si C. Kenapa yang menjadi presiden petugas partai, Pak, bukan pelayan rakyat? Ini kan Willy tadi mempertentangkan kan Pak Jokowi suka-suka hati nangkap sana nangkap sini karena petugas partai. Dia lupa yang namanya partai itu adalah rakyat yang terorganisir di dalam satu organisasi politik untuk mencapai tujuan. Petugas partai ya petugas rakyat. Itu satu dulu. Yang kedua, dia mempersoalkan soal bahwa ini pasti pengguna kekuasaan yang berlebihan menangkap si Yasin. Saya ingin bilang, ya, jujur sajalah Nasdem atau Willy, silakan. Apa kita mau buka-bukaan? Terhadap korupsi dan politisasi aparat penegak hukum. Hari ini semua diinjak, hari ini semua diintimidasi, hari ini aparat penegak hukum semena-mena melakukan politisasi hukum. Resah gak kita? Gak ada, Pak. Semena-mena aja ini. Mau tangkap si A, tangkap si B, tangkap si C. Kenapa yang menjadi presiden petugas partai, Pak, bukan pelayan rakyat? Bang Jansen, pernyataan dari Willy Aditya tadi, hal yang dirasakan sama juga nggak dengan Demokrat? Willy dan Nasdem ini kan bagian dari kekuasaan hari ini, ya 10 tahun ini, ya kan. Jadi kalau kemudian ada intervensi kekuasaan dan lain-lain katanya, mungkin tanyakan teman-teman Nasdem begitu. Orang mereka bagian dari itu, mungkin mereka tahu kan. Itu makanya saya cermati konferensi pers Pak Surya Paloh kemarin, kan beliau mengatakan proses hukum seluruh pihak yang terlibat begitu. Saya tidak tahu apakah maksudnya ada pihak lain di luar Bang Joni ya yang terlibat dalam kasus ini atau kasus-kasus lain begitu seperti disampaikan oleh Pak Dr. Umam tadi, minyak goreng semua segala macam itu. Tetapi apapun itu begitu, kasus hukum itu kan dibangun di atas bukti dan fakta begitu. Sudah saya katakan tadi, seluruh partai politik di Indonesia ini tidak ada satupun yang dalam anggaran dasarnya itu yang tidak anti korupsi. Semua pro pemberantasan korupsi. Jadi kalau soal korupsi ini kita dorong. Nah, siapapun yang perilakunya koruptif begitu, ya, merugikan keuangan negara, ya, baik itu di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, segera lakukan penyelidikan, naikkan kalau memang cukup bukti ke penyidikan begitu. Oke, Bang Jansen. Itu yang penting kalau soal ini. Saya kira kalau soal ini sikap kita sama semuanya. Yap. Itu tidak ada yang berbeda. Oke. Tapi kalau PDIP bagaimana, Bang Deddy? Tadi pernyataan Willy mengatakan Presiden Jokowi bukan pelayan rakyat dan politisasi hukum tuh banyak terjadi saat ini. Suaranya tidak ada. Bang Deddy? Ini kan Willy tadi mempertentangkan kan Pak Jokowi suka-suka hati nangkap sana nangkap sini karena petugas partai. Dia lupa yang namanya partai itu adalah rakyat yang terorganisir di dalam satu organisasi politik untuk mencapai tujuan. Petugas partai ya petugas rakyat. Itu satu dulu. Yang kedua, dia mempersoalkan soal bahwa ini pasti pengguna kekuasaan yang berlebihan menangkap si Yasin. Saya ingin bilang, ya, jujur sajalah Nasdem atau Willy, silakan. Apa kita mau buka-bukaan? Bagaimana jaksa dikumpulkan? Boleh, Bang, buka. Bagaimana jaksa dikumpulkan di Ancol untuk memenangkan siapa gitu? Bagaimana bupati yang baru menang dari partai X diancam dengan kasus pada waktu dia masih bupati, misalnya di Papua Barat sana? Apa kita mau buka-bukaan kayak begitu? Cobalah lebih dewasa ya, melihat ini sebagai persoalan hukum. Lihat saja dalam kasus PD Perjuangan ketika menghadapi musibah dalam soal bansos misalnya. Apakah kami teriak-teriak itu intervensi kekuasaan? PD Perjuangan partai penguasa loh. Terjadi tuh
kami nggak ribut teriak kayak dia, silakan dong. Jadi jangan seperti anak kecil, jangan seperti orang yang tidak punya nalar lalu tuduh sana sini. Bang Deddy, artinya Padahal PDIP sepanjang meminta 5 tahun, Nasdem untuk gentle menerima Iya masalah dong. ini. Iya dong, 5 tahun mereka memegang kejaksaan. Apa saja yang sudah dilakukan Jaksa Agung ketika Nasdem memegang Kejaksaan Agung? Kalau dia berpikir bahwa PD Perjuangan bertingkah laku seperti Nasdem ketika memegang Jaksa Agung, salah kaprah, mohon maaf. Silakan Anda buktikan. Kalau kami siap membuka fakta bagaimana Jaksa Agung di masa Nasdem. Oke. Ya, lengkap dengan data-datanya, tapi bukan itu. Yang kita harus lakukan, seperti kata Jansen tadi, silakan pembuktian secara hukum. Baik. Mari kita lihat benar enggak, Baik. fakta datanya menunjang tidak, jangan langsung main tuduh. Karena tadi seperti saya sampaikan, proses ini sudah lama. Ya. Jauh sebelum Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres. Baik. Baik. Urutannya kan tadi saya sudah bilang, November 2022 sudah cekal. Ya. Oke, Bang Deddy. 22 orang. Poinnya Jadi dapat kan dan prosesnya kita kan sudah- pastinya tentu akan menunggu bagaimana proses hukum Iya di dong. Kejaksaan Agung. Baik. Kita akan tanyakan ke Mas Hoirul. Mas Hoirul, bagaimana dari diskusi tadi terkait dengan politisasi hukum ini ke depannya seperti apa? Ya, terkait dengan positioning argumen dari Bang Deddy, kemudian Bang Jansen, saya pikir itu cukup logik dan juga clear bagaimana kemudian meletakkan kasus ini dalam perspektif hukum secara proporsional, secara adil. Tetapi pada saat yang sama, memang ada concern dari sejumlah pihak, bukan hanya dari teman-teman civil society dan juga akademisi di Indonesia, tetapi juga dari berbagai negara, termasuk dari Australia, dari US, Singapura, dan lain sebagainya. Salah satu yang kemudian menjadi rujukan sejumlah pihak terkait dengan konteks politik penegakan hukum di Indonesia, salah satunya ditulis oleh Thomas Power. Dia menekankan ada kecenderungan executive aggrandizement atau penebalan peran eksekutif. Salah satunya adalah dengan politicization of rule of law di situ. Jadi mempolitisasi penegakan hukum. Dan itu salah satunya bisa juga kemudian masuk dalam catatan seperti yang disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus tadi, bahwa ada satu momentum misalnya ketika Kejaksaan Agung dipegang oleh kekuatan A, B, C, atau KPK dikendalikan oleh kekuatan A, B, C, maka kemudian menjadi mesin politik yang cukup efektif untuk mentarget lawan politik yang lain, untuk melemahkan rival politik yang lain. Nah, oleh karena itu, ada kecenderungan itu, dan ini harus kita antisipasi bersama. Dan itu, karena bagaimanapun juga ini adalah tanda-tanda dari democratic regression di Indonesia. dan itu tidak kita harapkan bersama karena hukum seharusnya tidak pandang bulu. Terima kasih.